Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bertemu kembali di pembelajaran IPA dengan materi pencemaran air. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kita masuk di polutan. Polutan, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, kapan suatu zat itu dapat dikatakan sebagai polutan? Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran air. Apa ya pencemaran air itu? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama, ada limbah industri. Terdiri atas limbah organik, limbah anorganik, dan logam berat. Yang kedua, ada limbah rumah tangga. Terdiri atas organik dan anorganik. Yang ketiga, ada limbah pertanian. Ini terdiri atas pupuk, insektisida, dan herbisida. Nah, kemudian apa sih dampaknya pencemaran air itu untuk kita atau untuk lingkungan? Yang pertama, dampak pencemaran air adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, dampak pencemaran air adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat
yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Dampak pencemaran air selanjutnya yaitu pemekatan hayati. Nah, coba anak-anak pikirkan, apabila suatu pencemaran air, apabila suatu perairan itu tercemar oleh bahan-bahan yang beracun. Nah, bagaimana ya? Nah, bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Kemudian dampak selanjutnya dari pencemaran air adalah mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan kita ya ketika kita melihat dampak dari pencemaran air. Selanjutnya, dampak pencemaran air adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, sekarang kita masuk di cara penanggulangan pencemaran air. Apa saja atau bagaimana saja ya cara penanggulangan pencemaran air itu? Pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung. Menguraikan bahan, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup. Meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralkan zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam pengolahan air, pemusnahan limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam mikroorganisme patogen. Kolam ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan kedua dan pengolahan pertama, serta pengolahan lanjutan. Merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi.
merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoksidasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilang nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengelolaan ekserta. Ekserta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan dapat dilakukan dengan menampung dan mengelolanya pada jamban atau yang ada di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengelolaan dan dilakukan secara kolektif untuk mencegah meresapnya air limbah ke sumur atau ke resapan air. Jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, serta jauh dari jangkauan serangga seperti lalat, nyamuk, atau kecoa. Murah dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan dalam dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan yang tepat dapat menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya, dan dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Christina pada tahun 2009 bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Kita bahas satu-satu ya, 4R itu apa aja ya nak? Yang pertama, ada recycle atau pendaur ulangan. Proses misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah, sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Kemudian 4R yang kedua yaitu reuse atau penggunaan ulang. Proses dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya apa? Nah, misalnya adalah botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, ada reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika kita akan belanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas sendiri. Jangan kita itu meminta plastik dari toko atau supermarket kalau pada akhirnya hanya dibuang saja. Nah, ini nanti akan menambah pencemaran ya kalau kita menggunakan tas yang dibuang dan tidak mengurangi sampah. Yang keempat, 4R yang keempat yang terakhir yaitu repair. Repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan. Terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah, berarti kita betul-betul harus bisa menerapkan prinsip 4R ini ya nak ya, supaya
kita bisa terhindar dari pencemaran air. Nah, baik, untuk materi pembelajaran IPA dengan materi pencemaran air, berarti cukupkan sampai di sini. Anak-anak bisa belajar lagi dan anak-anak bisa lebih bersemangat untuk belajar di rumah bersama orang tua ataupun bersama teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.